Salam, selamat malam semuanya. Eh, Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Oke, sebelumnya untuk beberapa teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Gerson Hasihola Nokas. Saya melayani di eh, GKRI Hidup Baru Gading Serpong dan saya seorang konselor untuk eh, jenjang siswa SMA begitu ya. Nah, jadi saya masih cukup muda, eh, baru 30 lebih kira-kira begitu ya. Teman-teman kan sudah 30 semua kan? Saya baru 30 lebih sedikit. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya akan sharing. Sebetulnya bukan firman Tuhan seperti apa sih, bukan khotbah juga sih sebetulnya. Hanya lebih kepada mengajak kita berdiskusi, mengajak kita berpikir tentang komunitas. Tentang bagaimana komunitas yang sehat itu seperti apa yang kita perlu masuk. Nah, teman-teman sekalian, 2 minggu yang lalu itu kita evangelis Octavianus Taibenuni menyampaikan tentang pacaran beda agama. Nah, bolehkah pacaran beda agama gitu? Jadi kemarin tuh asik diskusinya tentang pacaran beda agama. Ternyata banyak orang, anak-anak remaja Kristen yang kemudian memilih pacar itu beda agama. Kenapa? Karena mungkin lebih cantik, mungkin lebih kaya, mungkin hanya itu yang ditembak mau menerima, kira-kira begitu ya. Alasan banyak sekali, fakta-fakta akhirnya orang beda agama. Dan itu ternyata tidak tepat menurut prinsip Alkitab, gitu ya. Nah, kemudian minggu lalu maminya Gisel, Ibu Ira begitu menyampaikan tentang perspektif Kristen tentang seks pranikah. Tentang apa seks pranikah, bagaimana orang dewasa ini sudah di zaman postmodernisme ini segala sesuatu tuh relatif. Jadi banyak orang yang sudah istilahnya kalau kita beli motor tuh DP duluan, lalu kemudian baru menikah. Dan ternyata itu juga salah. Nah, hari ini kita bicara soal komunitas. Bagaimana komunitas itu ternyata bisa menolong supaya kita tidak jatuh dalam dosa berpacaran beda agama, seks pranikah, dan kehidupan yang buruk. Nah, itu malam hari ini adalah seri yang ketiga sebetulnya, berkesinambungan tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri masuk dalam sebuah komunitas supaya menyelamatkan masa depan kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, penting sekali untuk merencanakan hidup. Nah, seri malam hari ini adalah bagian bagaimana kita menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan masa depan kita dengan cara hidup berkomunitas. Kira-kira begitu ya. Nah, saya akan mempresentasikan sedikit materi saya yang nanti teman-teman juga bisa minta ke saya kirim via WA juga boleh, tentang komunitas. Nah, apakah terlihat? Terlihat ya? Halo? Host, apakah terlihat? Okto? Sudah. Nah, jika ada gangguan presentasinya tidak terlihat atau suara saya menghilang, tolong hubungin saya bisa via WA supaya saya bisa tahu bahwa jaringan saya sedang bermasalah ya. Hubungin saya segera ya kalau jika itu bermasalah. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang komunitas. Bagaimana membangun spiritualitas dalam komunitas. Kira-kira begitu. Nah, saya akan memulai dengan jenis-jenis komunitas. Jadi, komunitas itu banyak sekali jenisnya. Ada komunitas otomotif, ada bikers, ada sport, ada spiritual, ada church, ada hobi. Kemudian makanan sehat pun ada komunitasnya, makanan sehat, kira-kira gitu ya. Kemudian ada juga komunitas pencinta binatang. Mungkin si Patrick itu masuk dalam sebuah komunitas anjing kayaknya, kira-kira begitu ya. Ada komunitas gamer. Nah, gamer ini banyak sekali sekarang komunitasnya. Jadi mereka itu berbagi informasi karena game ini bukan lagi menjadi sebuah permainan, tapi sebuah pekerjaan sekarang. Ada juga komunitas tempat bekerja, kantor begitu. Ada juga komunitas YouTubers. Maminya Gisel itu ikut komunitas YouTubers.
Banyak sekali pokoknya komunitas-komunitas yang sebetulnya dibuat sekarang ini, begitu. Nah, tetapi hari ini saya itu ingin sharing tentang komunitas gereja, komunitas pemuda, begitu ya. Komunitas gereja, komunitas pemuda yang bersifat spiritual, membangun spiritual. Jadi saya tidak bahas komunitas pencinta ikan koi, pencinta anjing, enggak. Saya bicara tentang komunitas gereja. Artinya itu adalah saudara dan termasuk saya, gitu. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali alasan-alasan kenapa orang pemuda atau remaja itu enggan untuk mengikat diri dalam sebuah komunitas, ya. Banyak sekali alasannya. Ada yang bilang sibuk bekerja, kerja shift malam, kan ibadah pemuda itu biasanya Sabtu malam Minggu kan, nggak sempet, yang sekolah yang kuliah, waduh banyak banget tugas. Nah itu alasan. Ya kita nggak bilang bahwa itu salah alasannya, ya bisa aja memang alasannya seperti itu. Lalu nggak cocok dengan style gua, nggak cocok dengan style saya nih. Komunitas itu komunitas tiap kali datang ke ibadah di gereja mereka itu mereka pakai bahasa kerajaan, bahasa Nias mulu, kira-kira, atau bahasa Ambon, gitu kan. Ngomong itu belepotan, terbalik-terbalik, kira-kira begitu. Kepotong-kepotong. Orang Timur bilang makan buang. Apa itu makan buang? Kira-kira gitu kan. Nah, komunitas, alasan yang lain adalah komunitasnya sok jaim. Itu komunitas jaim banget. Aduh, nggak cocok dengan style gue yang urak-urakan nih, kira-kira begitu. Salah satu alasan mereka. Nah, ada juga orang itu nggak mau terikat komunitas itu karena dia nggak cocok sama konflik dengan sesama anggota itu. Oh, ternyata di sana itu dia punya mantan. Dulu dia punya mantan, dia pernah nembak cewek di sana. Kira-kira begitu. Lalu mereka putus. Ya. Lalu ada juga orang itu yang datang ke komunitas suka ngutang. Nah, dia nggak mau terikat. Karena apa? Sudah dapat pinjaman, dia pergi. Nggak mau balik lagi. Ada juga gitu. Dan alasan yang banyak sekali saya temukan juga adalah malas. Malas ikut komunitas. Nah, teman-teman sekalian dikasih oleh Tuhan, itu bentuk-bentuk alasan-alasan kenapa orang tidak ingin ikut komunitas gereja. Yang paling banyak adalah karena kesibukan pekerjaan. Kesibukan pekerjaan. Nah, teman-teman bisa sebutkan yang lain, alasan apa lagi kenapa orang sebetulnya tidak mau. Kita bisa tambahkan daftarnya sebetulnya ya. Tetapi saya hanya mendaftarkan itu untuk kita melihat bagaimana sebetulnya itu semua bisa diolah supaya ditanggulangi supaya mereka ikut dalam komunitas. Waktu saya mulai ikut komunitas gereja itu mulai kelas 2 SMP. Pertama saya ikut teen, kemudian saya ikut youth, dan kemudian saya juga jadi guru sekolah minggu. Jadi saya kelas 2 SMP itu sudah ikut ibadah. Jadi saya mulai ikut komunitas. Jadi itu sangat menolong pertumbuhan spiritual saya pada zaman itu, waktu saya masih muda, begitu teman-teman ya. Nah, berikutnya saya ingin sharingkan lagi mengenai bagaimana prinsip mari kita melihat 3 alasan pentingnya komunitas rohani. Inilah yang menjadi landasan sistem doktrinal. Kenapa kita sistem doktrin, sistem dogma? Kenapa kita harus masuk dalam komunitas? Ini 3 prinsip utama. Baik itu komunitas remaja, komunitas guru sekolah minggu, komunitas pasutri, komunitas kaum bapak, kaum ibu, dan komunitas pemuda. Ini alasan penting atau alasan yang bersifat dogma tentang kenapa kita harus terlibat dalam komunitas. Nah, teman-teman sekalian, kita harus sadari ini. Teman-teman baca kalimat ini, komunitas gereja bukanlah kumpulan malaikat. Komunitas gereja bukanlah kumpulan malaikat. Ingat ya baik-baik ya. Jadi gereja itu bukan sekumpulan orang suci. Bukan.
Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang sebetulnya sedang bermasalah. Jadi, tidak ada komunitas gereja yang sempurna. Tidak ada komunitas gereja yang tidak memiliki kekurangan. Jadi kalau saudara pindah komunitas gereja, gara-gara gereja itu merasa bahwa, oh ternyata ada yang suka ngomongin di belakang, alasan itu saudara pakai untuk pindah gereja, maka saudara sudah salah konsep tentang komunitas. Oke? Komunitas gereja bukanlah kumpulan malaikat. Itu harus ditanamkan dalam pikiran kita ya. Nah, alasan pertama, alasan teologis, kenapa kita harus ikut dalam komunitas? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkomunitas. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini ya. Teman-teman bisa perhatikan di gadgetnya masing-masing. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Kita tidak menyembah Allah yang monoteisme atau politeisme. Tidak. Kita tidak menyembah Allah yang tunggal, tetapi tidak juga menyembah banyak Allah. Ya. Tetapi kita menyembah Allah Tritunggal, artinya tiga pribadi Allah di dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak berisahkan dan tidak bercampur. Ini doktrin tentang Allah Tritunggal. Ya. Artinya apa? Ketiga pribadi itu berkomunitas. Ketika mereka di dalam Kejadian pertama kali berfirman, baiklah kita menjadikan manusia dalam gambar dan rupa Allah. Kata kita itu menunjukkan komunitas. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang komunitas. Tetapi tidak bisa dipahami banyak komunitas dalam arti bahwa terdiri dari beberapa oknum, bukan. Beberapa orang, bukan begitu. Ketritunggalan Allah menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang komunitas. Bukan Allah yang monoteisme atau politeisme. Kita tidak menyembah Allah yang tunggal atau banyak Allah. Tetapi Allah kita sendiri adalah Allah yang memiliki tiga pribadi. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah alasan antropologis. Karena kita dirancang dan diciptakan sebagai makhluk sosial yang memerlukan komunitas. Perhatikan dalam kejadian berikut yang kejadian yang saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah. Gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bukan mencari-cari ayat lalu mendukung pandangan bahwa komunitas itu penting, bukan ya. Tetapi jelas sekali bahwa ketika manusia itu hidup seorang diri, manusia itu tidak lengkap. Jangan kemudian kita terlalu kaitkan dengan bahwa manusia laki-laki itu kurang kuat atau kurang gimana, bukan. Tetapi kita harus melihat dalam konsep komunitas. Ternyata manusia seorang diri itu tidak lengkap, membutuhkan orang lain untuk masuk dalam sebuah komunitas yang sepadan. Sebetulnya Adam itu sudah punya komunitas binatang. Dia kasih nama satu anjing, Jackie, siapa lagi nih, Givi, dia kasih nama begitu kan. Dia kasih nama semut, segala macam dia kasih nama. Tapi ternyata itu komunitas yang tidak sepadan. Maka kemudian Allah berfirman, tidak baik manusia seorang diri. Artinya secara antropologis, Alkitab memberikan sebuah pencerahan, manusia adalah makhluk sosial. Alasan yang ketiga adalah alasan soteriologis, misiologis. Mari kita perhatikan ayat berikut ini.
Karena komunitas merupakan sarana Allah merancang untuk menggenapi rencananya dan menyatakan kemuliaannya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini adalah doktrin tentang kristologi, soteriologi, tentang Kristus, tentang keselamatan. Supaya melalui komunitas itu, keselamatan, rencana keselamatan Allah bagi umat manusia, itu tersampaikan kepada orang lain. Nah, ini 3 alasan yang mendasar tentang kenapa kita harus berkomunitas. Bukan hanya komunitas gereja, tetapi komunitas-komunitas yang lain. Jadi, jika teman-teman punya kesempatan untuk masuk sebuah komunitas, kalau kuliah itu ada UKM atau komunitas apa, bergabunglah dalam komunitas itu. Karena ternyata itu alat di tangan Tuhan, supaya kita memberi kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, teman-teman sekalian, saya akan beralih ke lebih kepada hal yang teknis, prinsip iman Kristen. Kalau tadi prinsip dogmanya, doktrinalnya, sekarang prinsip iman Kristennya. Bagaimana kemudian hal itu bisa kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, saya akan tunjukkan dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 sampai 25. Perhatikan ayat ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya kita melihat bahwa Alkitab memberikan bagaimana cara minimal kita dari teks yang kita baca tadi, kita bisa menemukan 4 prinsip yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam sebuah komunitas. Saya suka makan sate. Saya suka sate Padang, saya suka sate Madura. Teman-teman tahu bagaimana cara membakar sate kan? Itu kan di atas arang, begitu. Nah, komunitas itu seperti api arang itu. Jika teman-teman itu tidak masuk di dalam kumpulan api itu, maka anggaplah saudara itu adalah arang. Kan kita ini kan makhluk gelap semua nih. Orang timur itu kan gelap-gelap, maksud saya kira-kira begitu. Nah, arang itu tidak bisa membakar sate kalau dia tidak masuk dalam sebuah kumpulan arang yang sudah ada apinya. Ketika dia dikeluarkan dari arang yang ada apinya, maka dia akan mati. Nah, ini ilustrasi yang menarik nih, supaya salah satu yang bisa kita pikirkan adalah ketika kita ada dalam sebuah komunitas, maka spiritualitas kita itu akan terjaga. Ketika kita keluar dari komunitas, maka mulailah hidup kita akan kacau balau. Saya sudah menemukan banyak hal-hal yang terjadi di gereja kita, hidup Gading Serpong. Ada orang yang ketika bergabung dengan komunitas kita, spiritualnya bagus sekali, melayani Tuhan dengan berapi-api, kehidupan doanya terbaik, baca firman Tuhannya tekun setiap malam, setiap pagi, kata-katanya manis, pergaulannya juga terjaga. Tapi ketika dia keluar komunitas, maka hidupnya kacau balau, berpacaran dengan cara tidak benar, mungkin saja tidak ke gereja, lalu kemudian melakukan hal-hal yang menurut iman Kristen itu tidak tepat. Nah, itu saya sering memperhatikan di komunitas kita. Nah, teman-teman sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari ayat yang kita baca tadi, sebetulnya kita bisa menemukan ada beberapa prinsip yang kita bisa lakukan. Nah, teman-teman perhatikan foto ini. Saya pernah satu kali foto di XX1. Nanti saya akan nonton dengan istri saya, lalu lagi di toilet begitu.
karena sepi, saya memberanikan diri untuk foto. Memberanikan diri untuk foto pakai pakai kaos begitu. Lalu berencana saya mau posting di Instagram. Tapi waktu saya mau posting, saya pikir-pikir ini saya kayaknya nggak tepat deh. Saya udah tua kok foto-foto di toilet gitu ya. Lalu posting di Instagram. Akhirnya saya urungkan. Tadi saya lihat ternyata ada foto saya yang gitu. Perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Gambar ini sebetulnya mempunyai sejuta makna. Salah satu makna yang kita bisa ambil adalah dia sementara membutuhkan perhatian. Ya, dia sementara membutuhkan perhatian supaya orang memberikan like, memberikan suka, kira-kira memberikan komentar. Cie, cantik banget hari ini, kira-kira begitu ya. Pak, ini rambutnya pakai sampo apa? Nah, sementara dia menunggu itu. Artinya orang ini membutuhkan perhatian. Nah, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24, marilah kita saling memperhatikan. Sebetulnya kata lain, waktu saya lihat kitab bahasa lain begitu, bahasa planet lain, kira-kira bahasa negara lain. Nah, kata memperhatikan ini dapat kita artikan sebagai kata mempedulikan sebetulnya. Jadi sebetulnya tujuan kita masuk di komunitas itu apa? Kita masuk di komunitas itu apa? Ada orang yang masuk di komunitas itu suka melihat sesuatu yang menarik. Contoh, gue ibadah di sini dulu, lihat barangkali ada cewek yang cantik, kira-kira gitu. Kata dosen saya dulu, dosen saya, nama dosennya adalah Dr. Marulak Pasaribu. Beliau ini mengajar mata kuliah keluarga Kristen. Dia bilang begini, laki-laki itu rata-rata setiap 7 menit memikirkan tentang seks. Lalu kelas semua gemuruh. Setiap 7 menit, rata-rata 7 menit sekali dia memikirkan tentang seks. Tapi jangan pikir tentang berhubungan seks, bukan. Berkaitan dengan seks itu banyak sekali. Ya, mungkin satu kali kita akan bahas tentang bagaimana berkaitan dengan identitas seksual. Nah, jadi banyak sekali. Salah satunya ada tentang kecantikan. Itu bicara soal seks sebetulnya. Ya, secara psikologis membicarakan hal itu. Jadi ada orang memang datang ke gereja untuk memperhatikan, tapi memperhatikan cewek cantik, atau cewek yang cakep, gitu. Nah, sebetulnya tujuan dari komunitas itu, dibuat komunitas itu, saudara-saudara harus mengerti bahwa untuk kita saling memperhatikan. Memperhatikan seperti apa? Memperhatikan yang erat kaitannya dengan belas kasihan. Jadi, ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan, nah itulah kesempatan kita saling memperhatikan. Kadang-kadang nih, orang-orang di sekeliling kita itu merasa tidak terperhatikan, tidak peduli. Itu sebetulnya salah satu alasan kenapa mereka tidak nyaman di komunitas kita. Karena dia diabaikan. Jadi, kalau orang datang ke komunitas kita, maka sudah sewajibnya kita saling memperhatikan. Memperhatikan cara dia hidup, memperhatikan karakter dia, memperhatikan kehidupannya. Mungkin saja ada hal yang kita bisa lakukan, entah kirim pokok doa, mengirimkan mengirimkan ayat, atau melakukan hal-hal yang tepat. Atau ke orang ini ternyata dia sedang mengalami kesulitan keuangan karena dia belum bayar uang kuliah. Nah, teman-teman sekalian, inilah kesempatan untuk saling memperhatikan. Nah, kami punya komunitas sekelas waktu kuliah waktu kuliah di Batu. Lalu sekarang kami bikin komunitas, nama grupnya saya sudah sering bilang nih, Mari Bergunjing. Jadi kami banyak diskusi di sana. Kadang-kadang ada yang kesulitan keuangan, lalu kita kemudian menyampaikan, mengirimkan persembahan untuk orang ini. Nah, ini komunitas, artinya saling memperhatikan. Itu di ayat yang ke-24. Lalu yang kemudian saling mendorong dalam kasih. Saling mendorong dalam kasih. Itu di masih di ayat yang ke-24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Mendorong tuh gini,
ada sebuah permainan, permainan dalam leadership, kayak namanya strengthening me. Jadi kita menjatuhkan berat badan kita kepada teman pasangan kita. Jadi tangan kita bersentuhan begini, lalu makin lama jalan tempat kita yang lewat itu makin menjauh. Jadi cara untuk tetap berdiri adalah menjatuhkan beban kita kepada teman, dan teman tersebut menjatuhkan beban kepada kita. Nah, sebetulnya mendorong dalam kasih itu adalah lebih kepada bagaimana kita bisa melakukan sesuatu supaya orang tersebut hidupnya baik. Kita mempercayakan, orang tersebut mempercayakan hidupnya kepada kita, meminta pertolongan kita, meminta nasihat kita, lalu kemudian kita menolong supaya ada di sampingnya, supaya dia bisa bertahan hidup. Jadi banyak orang sebetulnya yang sudah putus pengharapan. Banyak orang sebetulnya yang hidupnya tertekan, stres. Pekerjaan juga terkendala, kuliah juga macet, atau ada keluarga yang sakit, segala macam. Nah, istilah saling mendorong ini, kita tuh berada di sampingnya dia ketika dia menjatuhkan bebannya, meminta pertolongan kepada kita. Maka sudah sewajibnya dalam komunitas itu kita membantu. Nah, lalu yang ketiga adalah saling mendorong melakukan perbuatan baik. Jadi bukan merancangkan kejahatan. Minggu lalu berapa waktu yang lalu saya baca tentang Amnon dan Tamar. Nah, kisah bagaimana si Amnon ini meminta nasihat kepada sepupunya. Bagaimana dia jatuh cinta kepada Tamar, adiknya, adik lain ibu, dan dia minta pendapat dari sepupunya itu, dan sepupunya itu memberikan jalan keluar. Kamu pura-pura sakit aja, lalu minta izin sang raja supaya antar makanan yang suapin itu adalah Tamar. Nah, dia ingin mendorong melakukan perbuatan buruk sebetulnya, ya, melakukan perbuatan buruk. Nah, teman-teman sekalian, ini salah satu contoh negatif. Tetapi kita juga bisa mendorong orang lain melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik. Dengan cara apa? Entah dengan cara kalimat kah, atau kita memberikan teladan, kita memberikan sesuatu. Orang itu ketika, contoh nih, saya kemarin ulang tahun yang ke-37. Banyak sekali orang memperhatikan, termasuk saudara di gereja itu memperhatikan saya. Saya ulang tahun, saya tiup lilin, dapat cheesecake, begitu. Nah, itu membekas dalam diri saya. Artinya saudara-saudara dengan tidak langsung sudah mendorong saya untuk saya tetap bertahan dalam komunitas itu. Ternyata saya diterima di komunitas itu. Nah, itu salah satu bentuk yang mungkin kita pikir sangat sederhana. Bagaimana kita mendorong orang melakukan perbuatan baik. Tetapi kadang-kadang kita bisa memberi nasihat. Ada orang yang jago masak. Ya, saudara juga bisa lakukan. Kenapa kamu nggak masak saja? Masak saja lalu saya bantuin deh publikasi. Bisa juga seperti itu, saudara sekalian. Artinya, komunitas itu memberikan peluang untuk orang melakukan perbuatan baik. Lalu, yang keempat adalah komunitas yang baik yang kita bisa lakukan juga untuk komunitas adalah saling menasihati. Nah, teman-teman, kata menasihati ini waktu saya gali, ternyata kata ini penuh dengan makna dalam sekali. Ternyata kata ini memiliki makna yang luas sekali. Kata ini sebetulnya bukan hanya bicara soal menasihati, tetapi saling menghibur, saling mengampuni, saling mendorong. Dari kata parakletos, saling menghibur, saling memohon, saling mendoakan. Ini kata menasihati ini sebetulnya. Supaya kamu saling menasihati, saling menghibur, saling menguatkan, saling berangkulan, saling berpegangan tangan. Itu sebetulnya kata nasihat ini. Bukan hanya bicara saudara memberi nasihat kepada orang lain, bukan. Tapi bicara jauh lebih luas dari sekedar menasihati. Kamu memeluk orang lain, kamu mendoakan orang lain, kita berbagi kasih, berbagi berkat. Itu kata menasihati itu.
Kata itulah yang dipakai juga untuk menyebutkan oknum ketiga alter itu adalah Parakletos. Jadi saudara sekalian, betapa prinsip tentang saling menasihati ini penting. Saudara bisa menjadi konselor bagi orang lain. Saudara bisa menjadi tempat orang curhat. Tempat orang curhat itu susah loh. Tidak setiap orang bisa kita bisa cerita dengan nyaman. Dalam konseling itu ada namanya katarsis. Bukan narsis ya, katarsis. Katarsis itu adalah mengeluarkan unek-unek, menceritakan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, dalam psikologi, saudara tidak bisa menanggung beban tekanan mental dengan sendiri. Jadi saudara butuh namanya menceritakan kepada orang lain. Itu namanya katarsis. Surhat, surcol, kira-kira begitu. Nah, kemarin seorang ibu tiba-tiba hubungin saya. Anaknya itu murid saya, cerdas sekali, dan dia mendapat jalur bebas tes masuk di Universitas Prasetya Mulia. Masuk ke sana aja itu tahun ini sekitar 85 juta uang pangkalnya. Jadi selesai sama 4 tahun dia kuliah, dia akan menghabiskan kurang lebih 350 juta sekolah itu. Nah, beberapa bulan yang lalu papanya meninggal, anak ini. Berantakanlah semua rencana sekolah di sana. Lalu kemudian anak ini putar haluan, dia masuk ke perguruan tinggi negeri. Mencoba tes di perguruan tinggi yang biaya sekolahnya murah sekali. 4 tahun itu hanya menghabiskan 60 juta lah kurang lebih kalau bayar di sekolah di ITB, kira-kira begitu. Tapi persoalannya adalah uang yang dia bayarkan 85 juta itu tidak kembali yang ke Prasetya Mulia itu. Jadi mamanya ini bilang begini, Pak Gerson, bisa nggak saya curhat sedikit, lalu barangkali saya bisa dibantu. Oke, saya bilang kenapa? Dia ceritalah persoalannya. Oh, kemudian dia bilang, Bu, terakhir setelah dia ngomong begitu, Bu, kalau seandainya ini nanti tetap nggak bisa gimana, Bu? Saya bilang gitu, tetap uangnya akan hangus yang 85 juta. Ya udahlah Pak, yang penting saya sedikit lega, karena saya sudah nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa. Lalu saya hubungi pihak Prasmulnya, saya diskusikan, lalu kemudian mereka akan memberikan jawaban mengenai refund uang ini, mungkin sekitar 50% akan di refund. Nah, saudara, itu namanya katarsis, proses yang saya ceritakan tadi. Nah, saling menasihati ini sebetulnya dalam konsep itu saudara-saudara bisa bercerita, bisa minta didoakan, bisa dihiburkan melalui komunitas itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian akhir ada sebuah buku menarik sekali. Kalau saudara suka baca, nih buku bagus. Salah satu kutipan penulisnya adalah komunitas gereja adalah sebuah rumah sakit bagi orang yang sakit. Sebuah gimnasium untuk kesehatan kita. Sebuah laboratorium sekolah bagi karakter kita. Jadi ketika saudara hadir di komunitas gereja, bahwa artinya saudara lagi masuk dalam komunitas orang sakit menurut buku ini. Jadi jangan pikir saudara punya karakter sempurna. Enggak. Saudara tuh juga sama buruknya, sama yang lain sebetulnya. Tetap ada kekurangannya. Ada yang mungkin kekurangannya tuh suka cekikan. Ada juga mungkin yang suka ondos. Atau ada orang yang suka ngomong itu nyelekit. Ada yang suka diam. Kalau nggak ditanya nggak ngomong. Kalau ditanya juga kadang-kadang jawab cuma senyum. Ada. Artinya apa? Saudara-saudara, jangan merasa bahwa saudara merasa lebih baik dari orang lain. Enggak. Komunitas gereja itu adalah komunitas orang sakit. Kira-kira. Baca buku ini deh. Ya. Lalu sebuah gimnasium, sebuah tempat nge-gym bagi kita untuk supaya kita sehat selalu. Saudara-saudara, orang yang biasa nge-gym lalu kemudian tidak nge-gym, badannya itu akan sakit-sakitan. Sama seperti sudah lama tidak bergerak lalu kemudian tiba-tiba olahraga berat, langsung kemudian pasti sakit. Anak saya Gisel baru lari kejar-kejaran sama adiknya berapa kali di jalanan depan rumah, kira-kira 50 meter. Besok pagi dia bilang, papi sakit semua kaki paha ini sakit semua. Oh iya, itu kamu sudah lama tidak olahraga.
Artinya gereja itu tempat kita menjaga stamina sebetulnya, ya, kesehatan kita, dan sebuah laboratorium dan sekolah bagi karakter kita. Karakter kita itu dibentuk. Amsal bilang gini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, ini menarik tuh. Artinya apa? Selalu pasti ada gesekan. Lalu jangan gunakan alasan tidak cocok, konflik, lalu tinggalkan komunitas gereja. Itu salah besar. Saudara-saudara sekalian, saya tidak cocok dengan orang itu, tidak cocok dengan pemudanya. Lalu saudara pergi. Saudara akan ketemu hal yang sama di komunitas yang baru. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini yang saya ingin sharingkan hari ini kepada saudara-saudara sekalian, bagaimana komunitas itu bisa menolong kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembalikan kepada Okto. Untuk sementara saya kembalikan ke Okto. Jika teman-teman punya kasus yang bisa mau diceritakan, atau, tapi jangan panjang-panjang ya, jangan panjang-panjang juga. Atau saudara ingin bertanya, atau saudara ingin menyampaikan pendapat, silahkan. Supaya memperkaya kita semua bagaimana membangun komunitas. Nah, sebelum saya menyerang ke Okto, nah saya biasa membuat sebuah label untuk setiap orang. Contoh, saya itu memberi 4 label kepada setiap orang. P, D, F, dan S. Jadi dalam gereja itu ada 4 jenis manusia. P itu adalah partner. Partner itu orang yang saya sudah bisa, menurut pandangan saya, dia sudah bisa diandalkan, mengerjakan sesuatu. Jadi partnership. Oh ternyata orang ini udah bisa nih, dilepas nih, udah bisa nih. Nah yang kedua adalah namanya disciple, D. Saya kategorikan D. Nah orang ini sebetulnya belum matang, tapi dia tuh pengen belajar terus, pengen maju, bertanya. Nah ini D. Nah saya menemukan itu banyak di komunitas gereja tempat saya, tempat kita tuh pemuda. Saya ada labelin orang, kalau saya minta, boleh nggak kamu kerjain ini? Artinya saya memandang dia udah tipe D nih. Yang ketiga ada tipe F. F itu follower. Follower itu cuma ikut-ikutan dalam komunitas. Ini ikut-ikutan aja. Dia cuma datang, ya ikut, nggak bersuara, gitu kira-kira gitu. Lalu kemudian kalau diajak sana pergi, tapi dia hanya sampai follower. Tapi yang ketiga ada namanya stranger. Stranger itu orang asing atau orang-orang yang memang bertentangan. Nah, orang-orang ini 3-4 jenis ini itu ada di dalam komunitas. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika saudara-saudara melihat 4 jenis manusia ini, maka saudara-saudara harus bisa melakukan pendekatan kepada 4 jenis ini. Maka saya tidak akan pernah meminta orang mengerjakan sesuatu di tipe F. Ketika kita menyiapkan Jimin ini, saya hanya meminta beberapa orang mendesain ini, karena saya menganggap mereka sudah pada tipe D. Tipe D. Nah, jadi saudara sekalian, ini level dalam komunitas. Artinya saudara, kalau saudara datang dengan karakter masih stranger, orang pemberontak, orang asing, maka saudara harus tahapan naik follower, naik disciple, dan naik partner. Pada akhirnya, saudara-saudara yang akan memimpin gereja. Begitu. Nah, ini berkaitan komunitas, dan kalau kita punya komunitas yang sehat, kalau kita masuk komunitas yang sehat, maka akan menolong pergaulan kita. Saudara-saudara, kalau saudara bergaul dengan orang pemarah, maka sebentar lagi saudara akan jadi orang pemarah. Kalau saudara bergaul dengan orang suka ngerumpi, sebentar lagi saudara juga pasti akan ngerumpi. Tapi kalau saudara masuk di sebuah komunitas gereja yang suka menyanyi, sebentar lagi saudara juga akan suka menyanyi. Kalau saudara suka berkomunitas dengan orang yang suka TikTok, sebentar lagi juga saudara pasti TikTokan. Yang begini-begini gayanya itu apa itu. Nah, pasti juga akan sebentar lagi begitu. Artinya apa? Komunitas itu akan mempengaruhi hidup saudara. Jika saudara ingin menyelamatkan masa depan saudara, maka saudara harus, alangkah lebih baiknya masuk dalam komunitas. Kalau saudara-saudara masuk dalam komunitas Kristen, percayalah saudara sebentar lagi akan mungkin jatuh hati kepada seorang gadis yang dari komunitas itu. Jadi banyak sekali manfaat dari berkomunitas itu, saudara-saudara sekalian. Ya, saudara tidak terjebak dalam pergaulan yang buruk. Saya selesai sampai di sini dulu. Saya serahkan kepada Okto. Ada yang ingin menyambung silahkan.
Ada yang ingin sharing silahkan, ada yang ingin bertanya juga silahkan. Silahkan Okto, saya kembalikan kepada Okto terlebih dahulu.
Ada pertanyaan di kolom chatnya dari Seril Lengkong. Salam, selamat malam Kak. Saya mau tanya, bila saya mendapati dua orang yang berperilaku tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam komunitas gereja, apakah yang saya harus lakukan? Sebaiknya saya tetap di komunitas itu atau mencari komunitas lain? Terima kasih. Nah, ini menarik nih. Saya tidak tahu kasusnya seperti apa, perilaku seperti apa orang itu. Apakah membunuh kah, berzina kah, berpacaran, kira-kira begitu ya, adik Seril ya. Begini, pertama-tama itu setiap komunitas pasti kita ketemu ada orang-orang yang punya hal-hal yang tidak bersesuai dengan firman Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Nah, terlebih dahulu sebelum kemudian memutuskan untuk melangkah mencari komunitas baru, ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah Paulus memberikan prinsip, jika ada jemaat yang hidupnya menyimpang, pertama-tama yang dilakukan adalah tegur empat mata. Ya, tegur empat mata. Empat mata artinya berdua. Nah, empat mata ini dalam arti begini, ada juga orang yang mampu menegur, ada orang yang tidak mampu menegur. Tapi di gereja itu pasti ada hamba Tuhan kan. Nah, sampaikanlah kepada hamba Tuhan itu kalau saudara tidak berani menegur orang itu empat mata. Kak, orang ini udah keterlaluan loh. Bisa nggak tolong ditegur? Itu pertama. Paulus memberikan prinsip ya, tegur empat mata. Entah saudara sendiri yang menegur, atau minta tolong pembina gereja yang mungkin jauh lebih bijak atau lebih bisa diterima pendapatnya. Itu ya. Yang kedua adalah, jika itu tidak mempan juga, maka tegurlah adalah di depan komunitas, depan grup banyak orang. Maka saudara boleh menegur. Itu alkitabiah loh, bukan mempermalukan. Ingat ya, tidak mempermalukan itu. Menegur orang di depan komunitas itu tidak mempermalukan, karena Paulus sudah memberikan ini pertama empat mata, lalu kemudian melewat sidang. Artinya kita punya kesempatan untuk menegur orang itu. Nah, saudara-saudara, kalau sudah sampai tahap begini, udah doakan juga, udah ditegur nggak berubah juga, maka yang harus saudara lakukan apa? Pindah gereja kah? Tidak. Berarti saudara yang harus berubah. Dosen konseling saya bilang begini, kalau orang itu tidak berubah, berarti saudara yang harus berubah. Terimalah orang itu apa adanya. Kira-kira begitu. Saya sangat tidak menyarankan untuk pindah gereja. Ilustrasinya begini. Saya tanam pepaya. Saya bawa bibit pepaya dari rumah ke sekolah. Karena di sekolah itu ada lahan. Depan rumah saya nggak ada lahan. Pepaya California nih. Saya tanam. Saya lihat ada tanah yang gembur tuh. Saya temain tanam aja di sana. Bagus sekali, tanahnya udah diolah begitu. Kemudian CS-nya bilang, Pak, Bapak harus pindahin pepaya Bapak dari sana. Kenapa saya bilang gitu? Itu lahan punya anak SMP, Pak. Oh, iya, pindahin. Gimana saya bilang? Di sana, Pak. Pindahkan di dekat pagar. Ya udah, saya bilang, pindahin. Lalu saya pindahin dekat pagar. Belum 2 hari, CS, cleaning service ini bilang lagi, Pak, pepaya Bapak harus dipindahin. Bilang gitu. Kenapa lagi saya bilang gini? Itu anak-anak suka bikin graffiti, gambar-gambar di tembok. Itu memang tugas mata pelajaran. Lah, emang kenapa? Keinjak-injak, Pak. Ya iyalah, saya bilang gitu. Pindah lagi dia. Saya bilang, ya udah pindah lagi. Sini aja, Pak. Kena matahari. Kalau di bawah pohon, pepaya itu nanti pohonnya kurus, nggak kena matahari. Pindah. Habis itu mati itu pohon pepaya. Karena dia tidak punya kesempatan untuk bertumbuh. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika menemukan ada orang-orang yang bermasalah secara karakter atau perbuatan di firman Tuhan, lalu kemudian jangan serta-merta kemudian kita pindah dari komunitas itu. Itulah tugas saudara yang ada di sana untuk meluruskan itu dengan prinsip yang Paulus ajarkan tadi. Ya, saudara yang harus meluruskan itu. Jangan kemudian saudara meninggalkan komunitas itu. Kenapa? Itu juga buruk buat saudara ketika pindah komunitas. Kan saudara belum bertumbuh di gereja itu, saudara sudah pindah. Contoh nih, saudara bergereja ini bukan hanya untuk Cheryl ya.
tapi untuk kita semua ya. Saudara, ketika gereja berkomunitas di sebuah gereja GPIB. GPIB itu adalah gereja yang ibadahnya hening. Bagi mereka, pusat ibadah adalah firman Tuhan. Jadi nggak perlu jingkrak-jingkrak, present worship sampai nangis-nangis, itu nggak perlu. Karena Roh Kudus hadir dalam keheningan. Itu bagi mereka kan. Nah, kemudian saudara pindah gereja karismatik. Saya nggak bilang gereja karismatik jelek. Enggak. Ada Yesus juga di sana kok. Gitu ya. Tapi, sistem pengajaran doktrin mereka itu berbeda. Bahwa orang ibadah, sentral ibadah adalah pujian penyembahan. Nah, ini akan bertolak belakang dan akan membuat kacau sistem doktrinal saudara. Saudara, pindah dari satu tempat ke tempat yang baru akan menimbulkan pro dan kontra. Kita bergereja bukan suka tidak suka, tapi bisa kita bertumbuh. Kira-kira begitu ya, saudara sekalian. Toh yang kita hadir dalam sebuah komunitas itu kan artinya kita ingin berbagi hidup. Kita ingin menasihati, kita saling mendorong. Jadi saran saya, tidak pindah gereja. Bertahanlah di gereja itu. Seperti melakukan hal-hal yang membawa perubahan terhadap gereja itu. Perlahan-lahan saudara-saudara bisa merubah gereja itu. Waktu saya hadir dulu waktu saya pindah dari Bojong ke Gading Serpong, nggak serta-merta saya langsung minta, Bapak ini begini, nggak bisa. Saya tidak bisa atur-atur. Itu gereja Bapak George. Bukan ini, saya baru hanya join. Tapi kemudian ketika lama-kelamaan saya bisa berkontribusi positif terhadap gereja. Nah ini, maksud saya ini contoh ya, bukan untuk melakukan berpikir buruk, tetapi ketika kita masuk sebuah komunitas, maka pertama-tama kita akan ya hadir sebagai anggota komunitas, tapi kemudian lama-lama kita akan berkontribusi positif. Kita akan berkontribusi, akan memikirkan gereja, bukan memulai berkontribusi pemikiran, tindakan. Sama saudara waktu datang dari pertama datang ke gereja, ya saudara pasti akan diperkenalkan, duduk dulu belum ngapa-ngapain. Tapi lama-lama saudara akan berkontribusi positif. Artinya kehadiran saudara dibutuhkan dalam komunitas itu, Cheryl ya. Jangan kemana-mana. Kehadiran Cheryl itu dibutuhkan ke sana. Saudara Cheryl hadir saja di komunitas itu, sebetulnya itu sudah menolong komunitas. Karena lihat, ternyata dari 9 orang, ternyata datang Cheryl dari 10 orang. Artinya, cukup banyak 10 orang. Kira-kira itu hal yang positif yang kita bisa lakukan. Itu jawaban saya. Adakah yang ingin bertanya lagi atau menyampaikan kasus? Silahkan. Kurang lebih 5 menit lagi ya. Ternyata saudara-saudara semua sudah dewasa secara komunitas. Ini kabar baiknya. Begitu ya. Ya, saudara-saudara sekalian, jangan mudah tersinggungan, jangan mudah baperan, ya. Di komunitas itu ada banyak orang baperan. Begitu. Berpikirlah positif bahwa kadang-kadang khotbah disampaikan bukan untuk nyindir, itu membangun. Jangan pikir, Bapak ini ngomongin saya ini, waduh Kak Gerson ini ngomongin saya ini. Enggak ya, jangan baperan ya. Itu adalah bagian dari kita belajar firman Tuhan, berkontribusi positif. Begitu. Nah, ketika saya hadir di Gading Serpong, ini kesaksian saya ya. Saya punya kesempatan sebetulnya untuk kemudian berkomunitas di tempat lain, bergereja di tempat lain begitu. Tapi saya merasa bahwa saya bisa berkontribusi positif terhadap gereja ini. Kehadiran saya saja bisa memberikan positif. Kalau ada Mamayo, saya selalu bilang Mamayo, maskotnya gereja ini Mamayo. Yang kedua saya. Kira-kira gitu kan. Jadi saudara-saudara sekalian, artinya apa? Menetaplah supaya saudara bisa berkontribusi positif dalam komunitas. Dan saya juga bertumbuh di gereja ini. Jangan pikir saya tidak bertumbuh, saya selalu bertumbuh di gereja ini. Di gereja kita yang kecil, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kira-kira itu saja, Okto, untuk pembahasan hari ini.